Shalom, perkenalkan saya Mariati Priskilia bersama teman saya Friska Wati Malolo. Kami mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kami akan membahas Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel. Konsili Nisea. Meskipun Tertullianus telah merumuskan bagi gereja bahwa Allah itu memiliki satu hakikat terdiri atas 3 pribadi, namun ia belum memberi pengertian tentang Tritunggal. Sesungguhnya, doktrin ini telah membingungkan para teolog besar. Pada awal abad keempat, seorang imam di Alexandria, Mesir, Arius, menyebut dirinya Kristen. Namun Arius menerima juga teologi Yunani yang mengajarkan bahwa Allah itu unik adanya dan tidak dapat dikenal. Menurut pemikiran itu, Allah begitu berbeda, yaitu bahwa Allah tidak dapat membagi hakikatnya. Hanya Allah yang bisa menjadi Allah. Arius menyatakan bahwa Yesus mempunyai keilahian namun bukan Allah. Hanya Allah Bapa abadi adanya. Jadi, putranya itu adalah manusia yang diciptakan. Ia seperti Bapa tetapi bukan Allah. Banyak dari bekas kafir menyenangi pandangan Arius, karena dengan pandangan itu mereka dapat mempertahankan ide mereka yang mendarah daging, yaitu Allah tidak dapat dikenal, dan memandang Yesus sebagai pahlawan super yang bersifat ilahi. Sebagai seorang pengajar yang pandai berbicara, Arius tahu membuat pendapatnya semakin menarik, bahkan menyusunnya di lagu yang dinyanyikan oleh kaum jelata. Banyak orang bertanya-tanya mengapa orang-orang menghebohkan ide Arius, namun Alexandria, uskup atasan Arius, memandang bahwa agar membebaskan dosa manusia, Yesus sungguh-sungguh adalah Allah, agar Arius dihukum oleh sinode. Namun, iman yang populer itu mempunyai banyak pendukung, maka timbullah kerusuhan di Alexandria karena persaingan teologis yang sangat mudah menyinggung perasaan ini, dan para rohanian pun mulai berpihak pada kubu masing-masing. Saat kerusuhan mulai timbul, Kaisar Konstantinus tidak memandang perbedaan itu sebagai persoalan agama belaka. Persoalan agama ini mengancam keamanan negara. Untuk menangani masalah ini, Konstantinus mengadakan konsili di seluruh kekaisaran kota Nisea Asia Kecil. Dengan memakai aneka warna yang dihiasi permata, Konstantinus membuka konsili tersebut. Ia berseru kepada lebih 100 uskup yang hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Perpecahan dalam gereja katanya lebih buruk daripada peperangan, karena melibatkan jiwa-jiwa abadi. Penguasa itu membiarkan para uskup itu berdebat. Ketika Arius berhadapan dengan mereka, dia mengatakan dengan jelas bahwa anak Allah itu adalah manusia yang diciptakan dan tidak seperti Bapa yang tidak dapat berubah. Pertemuan itu ditolak dan mengutuk pandangan Arius tersebut. Namun mereka perlu bertindak lebih jauh untuk menjelaskan pandangan mereka sendiri. Mereka membutuhkan suatu pengakuan iman, lalu mereka merumuskan beberapa pernyataan tentang Allah Bapa dan Allah Anak. Mereka menjelaskan bahwa Anak adalah Allah sejati dari Allah sejati, diperanakan, bukan dijadikan, dan sehakikat dengan Bapa. Istilah satu hakikat menjadi sasaran kritik. Kata Yunani yang mereka gunakan, homousios. Homo artinya sama, sios artinya hakikat. Kubu Arius menambahkan satu huruf dalam kata itu, homousios, yang artinya keserupaan atau hakikat. Seluruh uskup kecuali 2 uskup menantanganinya. Pernyataan iman mereka bertiga diasingkan, dan Konstantinus agaknya puas dengan hasil prakasanya. Namun itu tidak bertahan lama. Meskipun Arius menghilang sementara, tetapi teologinya bertahan dalam dekade lamanya. Seorang diaken dari Alexandria, Athanorius, menjadi salah satu seorang lawan yang tangguh bagi Arianisme. Pada tahun 328, Athanius menjadi uskup Alexandria dan melanjutkan peperangan dalam jemaatnya. Akan tetapi pertempuran itu meluas ke seluruh gereja wilayah timur sampai pada konsili lain yang diselenggarakan.
Pada tahun 381 di Konstantinopel, konsili tersebut mengesahkan ulang hasil konsili Nisea, namun jejak-jejak pemikiran Arius tidak hilang dari gereja. Konsili Nisea bukan saja mulai menyelesaikan masalah teologi, tetapi menjadi teladan bagi bangsa dan negara pada tahun-tahun berikutnya. Muncul masalah-masalah rumit gereja, maka masalah tersebut diselesaikan melalui kebijakan kolektif para uskup. Konstantinus mulai dengan praktik menyatukan gereja dan negara dalam mengambil keputusan. Namun hal ini menimbulkan masalah-masalah pada awal abad-abad berikutnya. Seorang diaken dari Alexandria, Athanasius, menjadi salah satu seorang lawan yang tangguh bagi Arianisme. Namun pada tahun 328, Athanasius menjadi uskup Alexandria dan melanjutkan peperangan dalam jemaatnya. Akan tetapi, pertempuran itu meluas ke seluruh gereja wilayah timur sampai pada konsili lain yang diselenggarakan pada tahun 381 di Konstantinopel. Konsili tersebut mengesahkan ulang hasil konsili Nisea, namun jejak-jejak pemikiran Arius tidak hilang dari gereja. Konsili Nisea bukan saja mulai menyelesaikan masalah teologi, tetapi menjadi teladan bagi bangsa dan negara. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul masalah-masalah rumit gereja, maka masalah tersebut diselesaikan melalui kebijakan kolektif para uskup. Konstantinus mulai dengan praktik menyatukan gereja dan negara dalam mengambil keputusan. Namun hal ini menimbulkan masalah-masalah pada awal abad-abad berikutnya. Peristiwa konsili di Konstantinopel. Konstantinopel telah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantin sejak tahun 320 dan Kaisar Romawi Konstantin yang Agung dalam 2 abad setelah dalam sejarah Konstantinopel. Kota telah dikepung berkali-kali, namun hanya pernah ditembus sekali saja, yaitu ketika peristiwa The World Fushat pada tahun 1204. Para tentara salib mendirikan negara lain di dalam dan sekitar Konstantinopel, dan sisa kekaisaran yang terpisah belah menjadi beberapa negara penerus Bizantin, seperti Nikea, Iverus, dan Trebizond. Mereka bertempur sebagai sekutu melawan penduduk lain mereka untuk tata Bizantin. Kaum Nikea kemudian berhasil merebut Konstantinopel dari tentara lain. Pada tahun 1261, didirikan Kekaisaran Bizantin di bawah kepemimpinan dinasti Paleologus. Setelahnya kekaisaran tersebut mati mendapat serangan dan akhirnya otonom. Wabah yang menyebar antara 1346 sampai 1349 membunuh hampir setengah penduduk Konstantinopel itu juga berkurang populasinya karena kondisi ekonomi dan masalah teritorial, dan pada tahun 1453 mencakup sejumlah besar benteng yang dipisahkan oleh ladang-ladang pada abad kelima. Pada tahun 1450, kekaisaran mulai merosot dan menyusur menjadi wilayah seluas beberapa kilometer persegi di luar kota. Konstantinopel tersebut dibentuk setelah Part Crusade juga bertahan di pesisir Laut Hitam. Konsili Konstantinopel yang berlangsung pada tahun 381 yang disebut juga sebagai Konsili Ekonomis II setelah Konsili Nikea. Konsili ini diadakan oleh undangan kaisar untuk meredam sekte Arianisme yang sedang marah saat itu, khususnya dalam hal ini merumuskan tentang kristologi Allah Tritunggal, yakni yang berkenan dengan antara Allah Bapa dengan Roh Kudus, Putra dengan Bapa dan Roh Kudus Bapa dan Putra. Dihadiri 1.150 uskup yang berasal dari gereja Timur Ortodoks. Gambaran umum mengenai sejarah konsili Konstantinopel bukanlah konsili ekonomis pada umumnya yang dihadiri oleh baik perwakilan dari gereja timur dan gereja barat. Konsili ini hanya perkumpulan 150 uskup lokal dari gereja Katolik Timur. Konsili ini tidak ada satu perwakilan dari gereja barat yang hadir dalam konsili ini, baik uskup maupun para imam. Konsili ini pertama kali dipimpin oleh uskup Melerius yang pada itu menjabat sebagai uskup Antioquia. Setelah ia meninggal, konsili dipimpin oleh Gregorius atau
Kan tetapi Paus Damasus mendeklarasikan bahwa terjemahan uskup harus dihadiri. Oleh sebab itu, Uskup Alexandria mengumumkan bahwa pernyataan atau terjemahan Uskup Gregorius tidak sah. Gregorius berhenti dari jabatannya sebagai pimpinan konsili dan diganti oleh Montanus, yaitu Uskup Agung Konstantinopel. Ini disebut juga sebagai Konsili Para Kudus. Pada sejarawan Roma mengatakan bahwa Konstantinopel berkumpul orang-orang kudus yang kekudusannya sungguh luar biasa. Konstantinopel berakhir pada 9 Juli 381. Pada tahun 381, konsili tersebut mensahkan ulang hasil dari Nikea, namun jejak-jejak penilaian Arius tidak hilang dari gereja konsilia Nikea, bukan saja mulai dan menyelesaikan masalah ekologis, tetapi menjadi teladan bagi bangsa dan negara pada tahun-tahun berikutnya. Namun muncul masalah-masalah rumit gereja, maka masalah tersebut diselesaikan melalui kebijakan kolektif para uskup. Konstantinus mulai dengan proklik menyatakan gereja dan negara dalam mengambil keputusan. Namun hal ini menimbulkan masalah pada awal-awal abad berikutnya. Konstantinopel pertama menghasilkan 4 kanon utama yang dianggap sebagai kanon asli. Dari konsili ini, kanon 5 dan 6 disusun dan dirumuskan dalam Konsili Konstantinopel II yang diadakan pada tahun 382, sedangkan kanon 7 disusun dari surat yang ditulis oleh gereja Konstantinopel kepada Marinirus dari Antioquia. Selain itu, konsili ini menghasilkan imam yang merupakan tambahan dan sekaligus konversi atas Uredo Konsili Nikea. Kredo ini biasanya disebut juga dengan Kredo Nikea Konstantinopel dengan dikerapuannya Uredo, dan di dekrit Konsili Nikea secara teori berakhir pada kontroversi Anianisme, namun secara de facto kontroversi tersebut berlanjut secara dramatis hingga diadakannya Konsili Konstantinopel. Kontroversi ini terjadi karena keanekaragaman interpretasi tentang istilah tertentu yang terdapat pada Kredo Nikea, yang khususnya yang berkaitan dengan trimologi, wasia, dan hiponis dalam rumusan Konsili Nikea. Setelah hiponis atau substansi dan ausia atau hakikat digunakan secara sinonim, hypostasis atau ousia, sabda sinonim dengan hypostatus atau ousia Bapa. Terminologi ini hanya menyangkut kontroversi khususnya berkenaan dengan kedudukan Yesus sebagai pribadi dalam Allah Tritunggal dan hubungannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Kontroversi ini tentunya membahayakan bagi rumusan dan ajaran imam gereja akan pemahaman Allah dengan mendalam tentang misteri Allah Tritunggal. Keanekaragaman interpretasi ini berkompetensi untuk memicu berkembangnya aliran-aliran sesat yang berusaha untuk merumuskan ajaran imam dari gereja, khususnya yang menyangkut hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus.